Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Xiaoyan merasakan penindasan yang kuat dari Dewa Keabadian Nimao, dan untuk mendapatkan keuntungan darinya, Xiaoyan mengeluarkan kata-kata pujian kepadanya sehingga membuatnya merasa sangat bahagia. Di matanya, dia sepenuhnya menganggap Xiaoyan adalah yang merawat semua makhluk hidup. Itulah mengapa dia menikmati momen ini dengan sangat bahagia. Begitu kata-kata itu jatuh, cahaya keemasan menyelimuti dari tengah alis Dewa Emas, dan Xiaoyan langsung ditempatkan di lautan emas. Aku tidak bisa membantumu di alam, tetapi dibandingkan dengan kekuatan alam, yang kuberikan padamu adalah suasana hati. Suasana hati ini disebut pengendali waktu. Pengendali waktu? Xiaoyan tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak asing dengan nama ini, dan dia secara pribadi mengalami konsepsi artistik ini. Xiaoyan ingat bahwa ketika dia dikendalikan oleh Juci dengan waktu, tampaknya telah terjadi regresi waktu yang tak terbayangkan, dan dia memang terkejut pada saat itu. Xiaoyan tidak tahu kekuatan seperti apa yang diperlukan untuk mengendalikan waktu. Sepertinya kamu mengetahui bahwa aku pernah memberikannya kepada seseorang sebelumnya. Itu diubah oleh jiwa dari kehidupanmu sebelumnya. Aku melihat bahwa dia menarik, jadi aku memberikannya padanya. Dewa Abadi berkata. Xiaoyan meringkuk dan bertanya-tanya apakah dia seharusnya menjadi dewa. Tapi Xiaoyan masih tidak mengatakannya karena dia telah mengalami kekuatan waktu. Xiaoyan tahu betul betapa kuatnya itu, dan itu bisa membuat waktu terulang kembali yang sudah tak terbayangkan dalam pertempuran mematikan. Dan ketika Juci melemparkan padanya, waktu berjalan mundur selama 5 nafas. 5 nafas bahkan situasi putus asa dapat mengubah situasi pertempuran. Segera jam pasir muncul di depan Xiaoyan, tetapi jam pasir ini sangat aneh. Tidak diisi pasir di satu ujung dan kosong di ujung lainnya, tetapi diisi dengan pasir dan batu di kedua sisinya. Sebuah jam pasir penuh dengan pasir. Xiaoyan melihat jam pasir di depannya dengan ekspresi termenung. Ini adalah pertanyaan ujian yang diberikan kepadanya oleh Dewa Keabadian. Apakah dia bisa memahami jalan waktu tergantung pada dirinya sendiri. Jam pasir digunakan untuk mencatat berlalunya waktu, tetapi bagi pembudidaya, waktu adalah perkiraan, dan waktu menjadi lebih kabur seiring bertambahnya usia. Tetapi mereka menilai berlalunya waktu berdasarkan umur yang dapat mereka rasakan. Pasir adalah waktu, dan jam pasir penuh dengan pasir. Apa artinya ini? Jadi tidak ada fungsi untuk merekam waktu. Tidak ada efek. Xiaoyan terus berpikir, seolah-olah memikirkan titik ini. Dia merasa seperti akan menyentuhnya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya penuh keraguan dan pikiran. Lalu dia bergumam, jam pasir ini artinya, tidak mungkinkah ada waktu? Bukankah waktu itu ada? Menatap jam pasir emas yang dipenuhi pasir di depannya. Jika jam pasir tersebut melambangkan waktu dan tahun, jam pasir tanpa berlalunya waktu kehilangan fungsi menghitung waktu. Xiaoyan mengulurkan tangannya melewati jam pasir dan mengambil segenggam pasir. Dan semakin keras Xiaoyan menggunakan kelima jarinya, semakin banyak pasir mengalir dari celah di antara jari-jarinya. Selama tahun-tahun abadi, semuanya seperti biasa dan tidak pernah berubah. Apakah itu kamu atau yang mulia? Keberadaan dan kepunahan tidak bisa dihindari. Dewa Abadi berbicara perlahan, dan Xiaoyan masih melihat jam pasir dengan tatapan bingung di wajahnya. Pada levelnya saat ini, dia tidak pernah memperhatikan waktu.
Semua pikiran Xiaoyan tertuju pada kultivasi. Meskipun masih ada batas umur, selama dia tidak menghabiskan umurnya, dia akan memiliki umur setidaknya 1 tahun atau bahkan jutaan tahun. Jadi hampir tidak perlu khawatir tentang masalah umur. Tentu saja, ini hanya untuk mereka yang dapat terus menerobos kekuatan, dan tidak sedikit dewa petarung yang berusia jutaan tahun. Mereka tidak dapat menembus keabadian, dan umur mereka pada akhirnya akan berakhir, dan mereka tidak dapat melarikan diri dari bencana reinkarnasi. Oleh karena itu, mereka yang berada di puncak dewa petarung bintang 9 bahkan lebih tergila-gila pada kultivasi, dan pengejaran keabadian mereka telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Terutama mereka yang umur panjangnya sudah dekat. Mereka akan berjuang demi semangat dunia dengan segala cara. Tetapi semangat dunia tidak dapat diperoleh melalui kompetisi. Jika seseorang ingin menerobos keabadian dan ditulis ke dalam balada abadi, yang dibutuhkan adalah persetujuan dunia. Kalau begitu, apakah waktu dapat dibalik atau tidak dapat diubah? Xiaoyan tidak dapat memahami artinya. Jam pasir yang dipenuhi pasir menyangkal keberadaan waktu. Itu tergantung pada usia siapa itu. Dewa keabadian menjawab Xiaoyan. Bukankah sungai panjang berisi semua makhluk hidup? Xiaoyan bahkan lebih bingung. Tentu saja, itu hanya ada jika ada semua makhluk hidup. Bagaimana bisa ada sungai panjang tanpa kehidupan? Sungai panjang hanyalah angka yang mencatat ribuan makhluk hidup di dalamnya. Dewa abadi terus menjawab dan melanjutkan untuk Xiaoyan mengajukan pertanyaan. Meski begitu, bagaimana kita bisa berbicara tentang seni membalikkan waktu? Xiaoyan mengerutkan kening. Jika dia hanya mengatakannya dengan kata-kata kosong, dia mungkin memiliki sikap skeptis. Namun, Juji memang menggunakan seni ini sebagai serangan. Siapa yang memberitahumu bahwa seni waktu adalah membalikkan waktu? Dewa abadi juga menunjukkan ekspresi bingung. Juji telah melakukan teknik ini padaku, dan dia telah mengatakannya dengan suara rendah, kata Xiaoyan dengan serius. Itu benar-benar memalukan, tapi itu hanya cara untuk membentuk kembali ingatan. Pikirkan baik-baik, jika dia menggunakan seni waktu, mengapa hanya kamu yang membentuk kembali gerakannya? Kata Dewa Abadi, sepertinya dia memang satu-satunya saat itu yang terpengaruh, seolah-olah waktu telah berjalan mundur, mengulangi semua tindakan sebelumnya. Dan ini memberi Xiaoyan perasaan mundur ke masa lalu. Jika itu adalah seni waktu yang sebenarnya, itu adalah seluruh sungai panjang yang mundur, membiarkan sungai besar yang panjang ini mengalir mundur. Sungguh hal seperti ini menakutkan walau hanya dengan memikirkannya. Xiaoyan berpikir di dalam hatinya. Kalau begitu, teknik ini diajarkan olehmu, kan? Xiaoyan bertanya lagi. Itu benar-benar membuat Xiaoyan bingung. Ya, aku juga mempelajarinya dari orang lain. Nama asli dari skill bertarung ini adalah teknik pencampuran jiwa. Tapi kupikir namanya agak konyol, jadi aku mengubahnya. Dewa keabadian berkata dengan serius. Xiaoyan benar-benar berdiri untuk Juji merasa sedih karena Juji telah ditipu. Sudut mata Xiaoyan berkedut ketika dia mendengar ini. Dia berpikir itu semacam teknik yang kuat, tetapi hanya mengatakannya seperti ini sepertinya langsung menurunkan tingkat keterampilan bertarung. Melihat ekspresi Dewa Keabadian yang sedikit jijik dari Xiaoyan, sudut mulut Dewa Keabadian perlahan terangkat, seolah-olah dia sengaja menggoda Xiaoyan. Apakah kamu ingin mempelajari seni waktu nyata? Tanya Dewa Keabadian. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihatnya segera setelah mendengar ini. Apa seni waktu nyata? Xiaoyan bingung. Membalikkan tahun, Dewa Keabadian berkata dengan serius. Xiaoyan menunjuk ke jam pasir yang terisi pasir dan berkata, karena tidak ada waktu, bagaimana kita bisa membalikkannya? Jika kamu membalikkan tekniknya, perubahan yang terjadi setelah membalikkan semuanya akan mempengaruhimu. Tidak peduli apakah itu baik atau buruk.
Dewa keabadian menjawab dan mata Xiaoyan berbinar saat mendengar ini. Lalu seberapa banyak seni waktu ini dapat dibalik? Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Ketika dia pergi ke Huayu untuk menyelamatkan Yun Yun, Xiaoyan menemukan bahwa waktunya salah, tetapi dia tidak tahu apakah dia pergi ke masa depan atau kembali ke masa lalu. Menurut Dewa Keabadian, yang mulia seharusnya menggunakan kekuatannya untuk membalikkan tahun, mengirim Xiaoyan ke masa lalu dan kemudian berubah. Tapi Xiaoyan tidak menderita apa yang disebut serangan balik dari baik atau buruk. Tentu saja, mungkin efeknya diberikan kepada Castor, yaitu yang terhormat. Selama kamu tidak takut, kamu bisa kembali kapan saja setelah kamu lahir. Tapi jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Kamu mungkin tidak tahu bagaimana kamu akan mati ketika kamu menjadi terlalu besar, kata Dewa Abadi. Setelah mengatakan ini, Xiaoyan mengerti bagaimana melakukannya. Tetapi setelah tiba di sini, Xiaoyan menjadi semakin curiga dengan spekulasinya. Senior, pencipta teknik ini adalah Yang Mulia? Xiaoyan bertanya ragu-ragu. Sepertinya dia tidak tahu bahwa Yang Mulia telah membiarkan Xiaoyan mengalami seni waktu. Ketika Dewa Keabadian mendengar kata-kata itu, wajah kucing ungu itu membeku. Apakah kamu memiliki kenangan kehidupan lampau? Dewa Keabadian bertanya dengan curiga. Tidak. Kalau begitu, aku adalah pencipta teknik ini. Keraguan Dewa Keabadian membuat Xiaoyan tercengang. Dewa Keabadian baru saja memberikan ikan kepada manusia. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan sedang menunggu Dewa Keabadian untuk memberikan teknik ini kepadanya. Dewa Keabadian mengangkat kelopak matanya sedikit dan melihat jam pasir di depan Xiaoyan dan langsung berubah menjadi cahaya keemasan yang jatuh ke tengah alis Xiaoyan. Segera Xiaoyan merasakan telapak tangannya terbakar panas. Dia mengangkat tangannya dan melihat jejak seperti jam pasir perlahan muncul di telapak tangannya. Namun aku harus mengingatkanmu bahwa jika teknik ini melebihi jangkauan yang dapat kamu tanggung dan terjadi kesalahan yang tidak dapat diubah, tidak ada yang akan tahu apa yang akan terjadi pada saat itu, karena apapun bisa terjadi lagi. Dewa Keabadian mengingatkan Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk. Dia secara alami memahami pro dan kontra. Meskipun tidak ada kebutuhan khusus untuk saat ini, tetapi memiliki keterampilan yang menantang surga dapat menghindari kebutuhan yang tidak terduga. Belum lagi fakta bahwa ada begitu banyak keterampilan yang tidak membuatnya kewalahan. Xiaoyan tidak akan sopan jika dia mengirim mereka ke mulutnya. Senior, aku juga ingin mempelajari teknik pencampuran jiwa itu. Xiaoyan segera mengepalkan tinjunya lagi dan menatap Dewa Keabadian. Teknik ini membutuhkan kekuatan dari sumber aslinya. Energi emasku cukup bagimu untuk menggunakannya 5 kali, dan itu dapat dibalik menjadi 5 napas waktu. Setelah mendapatkan teknik pengendali waktu, Xiaoyan dapat memastikan bahwa Dewa Keabadian juga menganugerahkan energi emas pada Juji. Apa yang dipikirkan Xiaoyan lagi adalah dia khawatir Dewa Keabadian di depannya tidak hanya mengajari mereka, tetapi berbicara tentang karakternya. Selama seseorang bisa mengatakan sesuatu yang baik dan yang bisa menyanjungnya, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan teknik pengendali waktu darinya. Namun dibandingkan dengan teknik pengendali waktu, energi emas dari kekuatan asli ini lebih langka. Setidaknya kekuatan semacam ini mirip dengan kekuatan yang dimiliki oleh sumber dunia seperti Heart of Flame. Dan sepertinya Dewa Keabadian di depannya dapat memberikannya sesuka hati. Jadi itu pasti memiliki kekuatan asli yang luar biasa agung. Bisakah aku menembus keabadian sekarang? Xiaoyan mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Dewa Keabadian setelah menangkupkan tinjunya sedikit untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kekuatan asli keabadian telah diperoleh dan kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi abadi. Tetapi untuk benar-benar mencapai keabadian, tidak cukup hanya memiliki kekuatan keabadian. Kamu juga harus memiliki kehendak keabadian. Dewa Keabadian menjawab. Xiaoyan bingung saat mendengar kata-kata ini. Kehendak keabadian? Apa kehendak keabadian?
Kata-kata Xiaoyan terdengar agak bodoh, tetapi sebenarnya dia hanya ingin dewa keabadian merasa seperti itu. Xiaoyan hanya ingin meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Xiaoyan tidak lagi memikirkan metodenya. Itu saja, aku juga bosan. Aku masih berharap kamu bisa menjadi lebih kuat secepat mungkin, dan kemudian akan lebih menyenangkan untuk dihajar. Terlalu membosankan untuk mati dengan keadaan darurat seperti sekarang. Dewa abadi menghela nafas dan menggelengkan kepalanya lalu melambaikan jubah lengannya. Ini adalah ciptaan kedua yang diberikan kepadamu. Apakah kamu dapat memahaminya atau tidak? Itu tergantung pada pemahamanmu sendiri. Tetapi jika kamu bahkan tidak dapat memahami ini, maka aku akan mengambil kembali seni pengendali waktu yang aku berikan padamu. Telinga Xiaoyan masih berdenging. Ketika dewa keabadian berbicara, kehampaan di sekitarnya langsung menjadi lebih cerah dan langit muncul, dan di atas langit ada 3 bintang besar yang memancarkan suhu panas yang tak tertandingi. Dalam kegelapan, di bawah panas yang ekstrim, suhu tiba-tiba turun dan tubuh Xiaoyan diselimuti embun beku. Pada saat ini, Xiaoyan tampaknya bukan lagi dewa petarung alam leluhur yang kuat, seolah-olah dia telah menjadi manusia yang bahkan tidak memiliki kekuatan apapun saat ini. Air di tubuh Xiaoyan menguap dalam sekejap, dan saat kegelapan menyelimutinya, suhu turun drastis lagi, langsung membekukan Xiaoyan, membuatnya tidak bisa bergerak lagi. Rasa panik akan kematian datang lagi. Di bawah perasaan ini, bahkan dewa tidak bisa tenang, dan setelah kehilangan semua kekuatan, tampaknya bahkan hukum alam dapat dengan mudah kehilangan nyawanya setelah menjadi manusia. Matanya jatuh ke dalam kegelapan dan kesadarannya sepertinya menghilang. Tetapi saat berikutnya, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dan ada lautan luas di depannya, dan dia berada di lautan ini. Pada saat ini, Xiaoyan menutup panca inderanya erat-erat, merasa seolah-olah paru-parunya akan meledak dan sosoknya terus jatuh. Xiaoyan mencoba berenang ke permukaan air, tetapi tidak peduli seberapa keras Xiaoyan mencoba, dia tidak bisa menghentikannya untuk melanjutkan. Mata Xiaoyan memerah. 10 menit telah berlalu saat ini dan dia sudah mencapai batas manusia. Akhirnya dia tidak bisa menahannya dan sejumlah besar air laut mengalir ke paru-paru Xiaoyan dalam sekejap. Setelah tersedak beberapa teguk air laut, Xiaoyan kehilangan kesadaran. Perasaan tidak sadar ini menyebabkan kepanikan yang luar biasa. Hanya dalam waktu singkat, Xiaoyan mati 2 kali dengan cara yang berbeda. Xiaoyan masih belum bisa beradaptasi dengan perasaan mengerikan ini, dan seluruh proses mencapai situasi putus asa dan tidak ada jalan keluar. Jadi dia hanya bisa melihat dirinya sendiri mati. Hal yang paling membuat putus asa adalah ketika menghadapi kematian tidak ada yang bisa dia lakukan. Ketika Xiaoyan sadar kembali, ada perasaan dingin di dadanya dan ada semburan suara pertempuran dari sekelilingnya. Ketika dia melihat ke bawah dadanya, jantungnya sudah ditusuk oleh ribuan anak panah. Pada saat kematian, Xiaoyan merasakan sakit yang luar biasa datang dari tubuhnya dan seluruh tubuhnya bergetar lagi. Pemandangan di depannya menjadi semakin kabur sampai Xiaoyan merasa tubuhnya terbang dan terbalik 180 derajat di udara. Akhirnya, mayat tanpa kepala yang menyemburkan darah muncul di depan matanya. Melihat mayat itu, Xiaoyan mengerti bahwa bukan dia yang terbang, tapi kepala terpenggal yang terbang. Pengalaman kematian tidak berakhir di situ. Saat dia membuka matanya, dia langsung ditelan oleh mulut jurang yang besar. Dia mati lagi, dan ini adalah kehancuran pikiran yang luar biasa. Tetapi bahkan dalam menghadapi kehancuran seperti itu, keinginan Xiaoyan tetap teguh karena Xiaoyan merasakan kematian, dan jika dia ingin menjadi abadi, dia harus terlebih dahulu memahami apa itu kematian dan apa arti antara hidup dan mati. Tidak semua makhluk hidup dapat hidup selamanya, dan ada sejumlah besar pembudidaya, tetapi manusia yang hidup selama 100 tahun juga ada. Ada dewa abadi di atasnya dan keabadian kaisar di bawahnya. Keberadaan keduanya memiliki arti tersendiri, dan manusia tidak akan bersedih karena hanya memiliki satu kehidupan. Karena dewa dapat merasakan kesedihan dan kesepian yang terkandung di tahun-tahun tanpa akhir.
Sosok di kedalaman ingatan di dunia yang hampir terlupakan, sepertinya mengingatkan Xiaoyan akan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada ibu dalam ingatannya, tapi ada ayah yang selalu membuatnya merasa nyaman saat tersenyum. Pada titik terendah, hanya ada satu orang yang akan berdiri di belakangnya terlepas dari segalanya. Itu adalah kekerabatan Xiaoyan. Ketika ingatan yang telah terkubur selama ribuan tahun terungkap kembali, kelupaan yang pernah ditentukan tampaknya menjadi lebih dalam. Bukan hanya seorang ayah, tetapi juga banyak teman dan pasangan. Tidak semua orang bisa hidup selamanya. Mereka akan memiliki takdir dan batasannya sendiri. Yang terpenting adalah bisa menyelesaikan hidup mereka tanpa meninggalkan apapun penyesalan. Setelah mati untuk ke-100 kalinya, gambaran Xiaoyan berubah. Dia berubah menjadi anak berusia 5 tahun dan beberapa kenangan tentang kehidupan muncul di benaknya. Ayahnya hidup dengan mengembalakan hewan dan ibunya bertanggung jawab atas persalinan. Keluarga itu tidak kaya atau miskin. Ada daging untuk dimakan dan nasi untuk dimakan, dan dia tidak pernah kelaparan. Xiaoyan tumbuh dewasa, mewarisi pengembalaan ayahnya, dan kemudian bertemu wanita tercinta, menikah, membesarkan anak, dan mati. Ini adalah kehidupan fana, meski singkat dan biasa, setidaknya tidak menyedihkan. Mereka yang mencintaimu masih bisa mengingatnya. Pada akhirnya, ketika orang terakhir yang mengingatmu mati, itu akan benar-benar hilang. 100 tahun seperti kilatan cahaya, meski singkat, nampaknya lebih nyata dari dewa, dan itu lebih seperti hidup. Sama seperti kematian, Xiaoyan telah hidup selama ratusan generasi. Dia telah menjadi kaisar fana dan pengungsi yang malang. Dia telah merasakan semua penderitaan dan cita rasa hidup. Apa itu dewa? Apa itu manusia? Apa arti hidup? Pikiran Xiaoyan terus-menerus tercerahkan dalam reinkarnasi kehidupan demi kehidupan ini. Mengalami kelahiran dan akhir kehidupan, merasakan kemuliaan supremasi kekuasaan kaisar dan marquis, dan juga mengalami kemiskinan hidup dengan segenap kekuatannya hanya untuk bisa makan sekali. Penderitaan di dunia, pasang surut, semuanya ada di hati Xiaoyan. Merasakan semua ini, Xiaoyan menunjukkan senyum pahit di sudut mulutnya. Sebagai dewa petarung alam leluhur, meskipun dia belum menembus keabadian, bahkan dengan kekuatannya saat ini, Xiaoyan sudah bisa menjadi pencipta sebagian besar bintang. Dia sudah sepenuhnya mampu menciptakan bintangnya sendiri. Dan bahkan selama Xiaoyan bersedia meluangkan waktu, dia bahkan dapat membuat galaksi atau bahkan ruang yang lebih luas dari benua Daudi. Ini adalah kemampuan yang dimiliki Xiaoyan sekarang. Xiaoyan sepertinya melihat ke atas sepanjang waktu tanpa sadar. Dia sudah lama tidak menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah. Ternyata aku telah datang sejauh ini tanpa menyadarinya. Xiaoyan menghela nafas. Dia selalu merasa bahwa dia tidak cukup kuat karena selalu ada musuh yang lebih kuat darinya, dan mereka terus muncul. Jadi Xiaoyan harus berusaha untuk terus menjadi lebih kuat. Hanya dia sendiri yang tahu perasaan ini. Dia telah berlatih sejauh ini, melihat ke belakang, sepertinya dia memiliki mimpi yang sangat panjang. Sepertinya dia baru kemarin jauh dari pemuda yang terbaring di bukit belakang rumah Xiao di kota hutan. Dia masih melankolis karena hilangnya semangat juang yang tak bisa dijelaskan. Tapi sang ayah telah bereinkarnasi dan setiap wajah yang dikenalnya telah menghilang. Ayah, kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua. Mata Xiaoyan memerah dan 2 baris air mata mengalir di pipinya. Dia benar-benar datang ke hari ini. Semakin jauh dia berjalan, semakin kuat kekuatannya, tapi dia menjadi semakin kesepian. Dia abadi, tapi waktu berlalu dan sungai panjang waktu akan mengambil segalanya. Seumur hidup hanyalah sebutir pasir yang mengapung di sungai yang panjang. Air menghilang ke dalam air tanpa meninggalkan jejak apapun. Jika mereka menjadi abadi, mereka akan memiliki umur yang hampir tak ada habisnya. Selama dunia sensi berdiri tegak, setiap orang kuat yang abadi akan ditulis ke dalam lagu keabadian. Inilah kehidupan yang kekal. Tapi Xiaoyan takut karena antara kematian dan kelahiran kembali.
Xiaoyan hidup di dunia yang berbeda dibandingkan dengan kematian. Berpisah dan melupakan adalah hal yang paling menakutkan di dunia ini. Jauh di lubuk hati Xiaoyan, dia tidak ingin menjadi abadi, dan bahkan sekarang dia sepertinya berhenti sejenak dengan serius menemani teman dan kekasihnya untuk jarak tertentu. Apa gunanya hidup yang kekal? Di belakang para dewa ada kesepian yang tak ada habisnya. Inilah yang aku mengerti. Apakah ini abadi? Gumam Xiaoyan dengan kesedihan di matanya mengambang di sungai panjang waktu. Akan lebih baik menghilang di sungai panjang setelah beberapa saat perjalanan. Dalam 100 kehidupan ini, setiap kehidupan tidak menginginkan ketika hidup berakhir. Semua orang akan pergi dengan harapan dan menghilang selamanya. Ini mungkin tampak tidak rela dan menyedihkan bagi manusia, karena mereka belum mengalami kesepian yang ditimbulkan oleh waktu yang lama. Di mata para dewa, penyesalan adalah arti sebenarnya dari kebahagiaan. Apa arti hidup yang sebenarnya? Dengan pemikiran di benak Xiaoyan, segala sesuatu di sekitarnya berubah dengan cepat. Pada saat ini, ada suara keras dari orang-orang yang mengalir di sekitarnya. Dia berdiri di pasar. Xiaoyan melihat hal-hal yang akrab di sekitarnya dengan sedikit senyum di wajahnya. Aliran yang tak ada habisnya melewati Xiaoyan, menatapnya berdiri tak bergerak di tengah kerumunan. Semuanya memberikan tatapan kepada Xiaoyan dengan mata yang aneh. Xiaoyan menoleh ke samping dan ada nomor rumah tidak jauh dari situ dengan kata-kata Xiao Mansion tertulis di atasnya dengan mengesankan. Di sini adalah kota Wutan. Langkah kaki Xiaoyan berhenti di luar rumah keluarga Xiao. Dia tidak masuk. Dia hanya berdiri di luar rumah keluarga Xiao dan melihat ke atas. Saat ini ada laki-laki dan perempuan. Anak perempuan itu memiliki wajah yang cantik, pakaian bersih dan 2 helai rambut berkibar di sekitar pelipisnya. Gadis itu mengenakan kerudung yang sederhana dan elegan dengan kepingan perak berkilauan di sudut matanya. Dia berlari keluar dari rumah Xiao sambil memegang tangan bocah itu. Matanya melengkung menjadi bulan sabit. Keduanya tampak seperti bulan sabit. Mereka berlari keluar dari rumah keluarga Xiao, berlari menuju gunung belakang, dan dengan cepat menghilang ke lautan manusia tanpa jejak. Ini semua dari ingatan Xiaoyan, betapa dia merindukan pertumbuhan, dan sekarang dia tampaknya telah mencapainya. Hingga saat ini, Xiaoyan terus bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini yang dia inginkan? Dalam umur panjang ini, semakin banyak yang kita dapatkan, semakin banyak kita kehilangan. Dalam waktu yang sangat lama ini tidak ada yang bisa mengubah cerita yang sudah ada. Semua orang akan sampai pada akhirnya. Ini adalah akhir cerita yang terbaik. Ayah adalah kakak tertua dan kakak kedua juga. Nalan Yanran, Yao Fei, sosok yang hampir terlupakan muncul di benak Xiaoyan. Teman lama itu tetap sama. Ada terlalu banyak kenangan. Sepertinya aku benar-benar telah melupakan banyak sebelum aku menyadarinya. Xiaoyan tersenyum masam. Kenangan itu hilang, hanya ada sedikit rasa sakit yang tertinggal di hatinya. Kakak, apa yang kamu lakukan berdiri di sini? Tepat ketika Xiaoyan melihat sekeliling dan jatuh ke dalam ingatan yang panjang, tiba-tiba di depannya, seorang anak berusia 5 atau 6 tahun muncul di depannya dan mencilat manisan Hao. Dia memandang Xiaoyan dengan rasa ingin tahu. Xiaoyan tertegun sejenak, memperhatikan anak itu berjongkok, mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala tebal anak itu dengan senyuman di wajahnya. Kakak kangen rumah, kata Xiaoyan. Lalu mengapa kakak tidak pulang? Anak itu bingung, matanya penuh kepolosan. Aku berencana untuk kembali dan melihat-lihat. Xiaoyan tersenyum. Anak itu mengangguk dengan patuh. Dan suara panggilan lembut datang tidak jauh darinya. Cier, cepat kembali. Seorang wanita sedikit marah ketika dia berbicara. Ketika dia mendekati anak itu, dia masih menunjukkan ekspresi marah di wajahnya. Dia memandang Xiaoyan yang tersenyum dengan aneh dan mengambil anak itu lalu pergi. Dia berjalan dan mengetuk kepala anak ini. Ibu menyuruhku untuk tidak berbicara sembarangan dengan orang asing. Tapi Cier tidak patuh. Jadi ibu tidak akan membelikan manisan Hao untukku kan? Tangan kecil bocah kecil itu menyentuh kepala yang dipukul ibunya, mengangguk patuh dan menjawab.
Xiaoyan tersenyum. Dia melihat segala sesuatu di sekitarnya damai dan tenang. Hidup ada dengan caranya sendiri. Ada banyak sekali bintang seperti ini di dunia sensi, dan ada banyak keluarga biasa yang seperti ini. Apa itu dewa? Apa yang fana? Apakah arti sebenarnya dari kultivasi masih untuk melindungi? Hanya saja tidak lagi untuk melindungi kerabat dan pasanganmu, tetapi untuk melindungi lebih banyak makhluk biasa. Menjadi kuat juga memiliki tujuan, dan yang paling kuat memahami arti sebenarnya dari melindungi. Mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka, dan nafas kuno bergoyang dari tubuhnya. Ada cahaya keemasan di matanya, dan kekuatan abadi yang berada di depan jantungnya meleleh ke dalam jantungnya. Menjaga adalah kehendak abadiku, gumam Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.